Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ilmuteknologi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yakni bagaimana cara membuat microcontroller sendiri ya. Nah, microcontroller ini nantinya kita dapat memprogram dengan menggunakan software Arduino IDE. Nah, teman-teman semua, sebelumnya minggu kemarin kita sudah membuat rangkaian skematiknya ya. Sekarang kita akan membuat jalur PCB-nya yang nantinya kita akan berusaha menyerupai bentuk dari minimum sistem Arduino Uno. Baik, terlebih dahulu ini ya, kita tambahkan library Arduino Uno. Nah, tujuannya di sini kita akan menyesuaikan pin dari konektor yang sudah kita buat ini agar sesuai dengan Arduino Uno. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa aturan kalau misalnya kita bikin memjis itu 4 konektor ini ya, 1, 2, 3, dan 4 ini tidak boleh ini posisinya berubah atau jaraknya berubah ya. Jadi kita samakan persis seperti pada konektor si Arduino ya, dan pastikan posisi ini enggak terbalik ya teman-teman ya. Oh, ini belum nyambung, kita sambungkan dulu. Ini itu V-in ya, kita tambahkan di sini label untuk V-in. Mohon maaf terlupa. V-in. Oke, kalau sudah tersambung, sekarang kita ini ya teman-teman ya, kita paskan di library board Arduino sehingga posisi dari pin ini sudah 100% sama persis gitu ya. Oke, kita susun dulu mulai dari sini. Nah, untuk ujung yang paling kanan ini kita V-in ya, kita cari dari konektor V-in itu yang mana teman-teman. Caranya di sini kita lihat ya. Nah, V-in itu yang ini, maka kita atur pindah posisikan mendekati V-in. Nah, otomatis pas ya. Kemudian yang berikutnya di sini sebelah kanan adalah A5. Kita cari di sini ya. Konektor 6 pin. Nah, 6 pin kita cari yang mana 6 pin? Ini coba ya. Kita lihat namanya ya. Bukan. Oh, ini juga bukan. Kita cari di sini. Nah, ini adalah konektor jalur dari A5. Nah, sehingga kita letakkan di sini pas A5 gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah 0 atau RX ya. Kita lihat namanya. Oh, ini RX. Oke ya, sudah ketemu, kita geser di sini. Kita paskan ya, harus sesuai. Kemudian yang berikutnya di sini pin 8. Kita cari juga pin 8. Nah, ini tepat ya, pin 8. Oke teman-teman, selebihnya ya untuk komponen yang lainnya ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan ya, bebas. Yang terpenting catatannya adalah untuk 4 konektor ini itu tidak boleh berubah posisi ya, atau tidak boleh ini berubah ukurannya ya, tetap harus sama persis sesuai dengan Arduino, karena tujuan kita adalah
kita membuat atau ngeklon Arduino sesuai apa namanya kebutuhan kita sendiri gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita susun ya komponen sesuai dengan keinginan kita. Nah, pastikan untuk nyusun komponen itu kita lihat teman-teman jalur dari PCB yang paling dekat gitu ya. Nah, ini kan untuk A5 ini apa namanya jalurnya ini terhubung dengan pin nomor 28 ini ya. Nah, kita cari jalur yang berdekat, jangan sampai kita putar seperti ini. Nah, ngecross ya atau nyilang. Nah, ini nanti akan mempersulit kita saat proses membuat jalur PCB-nya gitu ya. Nah, bikin jalur yang paling tidak itu berdekatan ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya hampir miripkan dengan Arduino ya, teman-teman. Nah, ini adalah konektor jacknya, kita samakan. Kemudian ini saya power supply-nya saya taruh di sini ya. Kemudian ini adalah extended untuk untuk powernya, untuk apa namanya, untuk power eksternalnya, konektor powernya. Kemudian ini downloadernya, karena downloader ini letaknya di sini ya teman-teman, RTX-nya. Kalau misalnya saya letakkan sini, ini nanti berjauhan. Jadi saya letakkan di sebelah sini saja. Kemudian kita optimize dulu untuk konektor dari jalurnya ya. Kemudian kita letakkan seperti ini. Ini saya letakkan di sini ya teman-teman ya. Kemudian untuk ini rangkaian kristal ini berdekatan dengan kaki ini ya. Jadi harus saya letakkan di sini, jangan sampai kristal ini berdekatan dengan kaki ini terus kita letakkan di sini, ngecross gitu ya, jangan sampai. Nanti akan mempersulit kita saat proses routing jalur PCB-nya. Jadi kita letakkan komponen yang saling berdekatan teman-teman. Ini saya letakkan di sini ya. Ini saya letakkan coba di ini untuk indikator power ya. Jadi saya letakkan berdekatan dengan power supply buck converternya. Saya letakkan di sini. Ini untuk diodonya saya letakkan di sini. Kemudian ini untuk resistor resetnya, karena dia berdekatan dengan ini ya, dengan pin nomor 1, maka saya letakkan berdekatan dengan pin nomor 1. Nah, posisinya jangan seperti ini ya, karena ini itu apa namanya nanti bersilangan ya. Jadi kita atur posisinya dengan klik kanan, nah akan berdekatan seperti ini gitu ya. Kemudian ini itu letaknya berdekatan di sini, maka kita letakkan di sini teman-teman. Kemudian resetnya ini saya pengen samakan dengan reset yang ada di Arduino ya, jadi saya letakkan di sini. Kemudian nggak perlu ya, saya hapus. Nah, oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya coba ini ya, saya coba berikan bounding box. Nah, saya kasih pembatas kotak seperti ini ya. Oke,
Layer bawah, kemudian layer atasnya. Nah, selesai. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita reset. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini, tinggal kita root ya. Nah, untuk ngerutnya, itu ya, untuk routing dari PCB-nya, itu terlebih dahulu kita setting gridnya ya. Nah, gridnya ini defaultnya seperti ini ya, defaultnya. Nah, kita setting karena kita terbiasa untuk menggunakan satuan milimeter, maka kita ubah jadi milimeter. Kemudian yang berikutnya di sini untuk size ini adalah ini apa namanya? Langkah kita ya, langkah setiap jalurnya itu kira-kira berapa. Nah, di sini saya buat kecil aja 0,1 agar saya geser-gesernya nanti lebih mudah gitu ya. Nah, untuk membuat jalurnya teman-teman ya, saya sarankan sih minimal itu 0,6 ya untuk yang pemula. Untuk yang udah advance ya boleh lebih kurang dari itu, asalkan percetakannya ini ya mampu untuk mencetak PCB yang ukurannya jalurnya kecil gitu ya, atau kurang dari 0,6. Nah, di sini perlu diingat kalau layer atas ya itu jalur PCB-nya itu warna merah ya. Kalau layer bawah ya ini PCB-nya warna biru. Nah, teman-teman sekarang kita coba root satu persatu ya. Kita root yang paling ini yang paling gampang terlebih dahulu. Nah, ini kan gampang ya, tinggal kita tarik garis. Maka dari itu langsung aja kita tarik garis seperti ini. Ini kita ubah ya 0,6. Kemudian ini juga kita ubah posisinya ya teman-teman ya. Kita root. Nah, ini kita ambil apa namanya wire band ini yang posisinya nggak membentuk sudut siku. Nah, a few moments later. Nah, baik teman-teman, ini ya sudah apa namanya sudah selesai untuk desain PCB-nya. Nah, seperti ini ya, ada jalur yang saya tidak bisa ini lewati kalau menggunakan layer bawah gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan layer atas? Nah, dipastikan teman-teman di kaki komponen ini ya, itu tidak ada ini apa namanya, tidak ada bersentuhan dengan layer atas ya. Jadi yang kaki-kaki komponen ini harus menggunakan layer bawah. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya layer bawah ini nggak ngatasin? Nah, dan kita memerlukan untuk menggunakan layer atas. Nah, kita tinggal bikin terlebih dahulu ya, otomatis kita layer bawah seperti ini. Nah, kemudian kita ambil layer atas ya, layer top. Nah, kita putar teman-teman. Pastikan untuk drillnya ya, untuk drillnya itu kita menggunakan 0,9 ya, atau disesuaikan dengan keinginan teman-teman berapa gitu ya, bebas. Tapi di sini saya sarankan 0,9 karena minimal mata bor yang ada di pasaran untuk sablon manual itu 0,8. Jadi kalau misalnya kita kasih di bawah itu nanti jalurnya akan tergerus oleh mata bornya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita rootkan ya teman-teman ya. Nah, kita ambil jalur seperti ini. Nah, kalau sudah, terus kita masuk lagi ke layer bawah. Nah, nanti akan muncul konektor seperti ini ya, atau via yang baru. Sama ini juga. Jadi kalau yang seperti ini ya, itu salah ya teman-teman ya, nggak boleh. Harus diawali dari layer bawah dulu karena akan mempersulit
proses soldernya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya dipastikan ya semua konektor yang di sini itu sudah ada labelnya teman-teman. Agar apa? Agar mempermudah kita supaya tidak tidak tertukar. Gitu. Nah, sekarang ini kita kasih label ya. Saya contohkan ini ya. Ini kita akan kasih label A4. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih menu teks atau icon teks ya. Terus kita pilih ini misalnya A5 gitu. A5, kita ketik A5. Nah, pilih propertiesnya adalah vektor ya. Kemudian untuk rasio atau ketebalannya ini 21%. Size-nya ini bisa menyesuaikan. Nah, yang terpenting ini kita pilih layernya. Layernya ini kita pilih layer untuk lettering ya. Bisa yang penting yang warnanya putih ini. Nah, di sini saya pilih dimension. Nah, ini kita kasih label A5 gitu ya. Ini A5 dan ini A4. Kita tekan escape. Ya. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya untuk powernya ini kita kasih label ya. Untuk yang konektor jacknya ini ukurannya kecil, library-nya ya. Kita bisa modif. Nah, kita bisa modif sendiri ya lubangnya agar besar dengan cara kita ambil via ya seperti ini. Terus pilih drillnya atau diameter lubangnya 3,2. Saya pilih yang ini untuk bentuknya. Nah, ini tinggal kita tancapin di sini. Nah, nanti kan otomatis membesar. Oke, sekian ya untuk tutorial mengenai bagaimana kita membuat PCB minimum system untuk microcontroller Atmega 328. Kita klik ya. Terima kasih sudah menonton video NMAX hingga selesai. Jika teman-teman ada proyek atau ingin konsultasi mengenai proyeknya, bisa langsung hubungi kami di elmextechnology.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.